adegan ini, raut wajah semua orang berubah. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada orang yang melihat bagaimana Derek beraksi. Hanya terlihat Derek mengangkat tangannya. Kemudian sebuah bayangan telapak tangan itu melintas begitu saja. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa terlempar seperti itu? Sejak Cindy menikah dengan Derek, ini adalah kali pertamanya dia melihat Derek beraksi. Dia tercengang. Dia sungguh tidak menyangka, suami yang selama ini dikatakan tidak berguna oleh orang-orang, ternyata begitu luar biasa. Dan hati Tiffany juga sangat terkejut ketika melihat Derek yang hanya mengeluarkan sebuah gerakan saja. Tapi Derek sudah berhasil menumbangkan sekelompok orang. Dia memang tidak salah melihat orang. Derek adalah seorang master tersembunyi. Para teman-teman yang ada di sana juga sangat terkejut. Mereka semua juga tidak menyangka, suami Cindy yang tidak berguna ini ternyata begitu luar biasa. Sebenarnya, Derek sudah sangat mengontrol kekuatannya pada serangannya tadi. Dia hanya menggunakan kekuatan sekitar 10%. Jika tidak, orang-orang ini pasti akan mati dengan satu tamparan darinya. Dia tidak ingin terlalu mengejutkan semua orang. Dia juga tidak ingin terlalu banyak tumpah darah di sini, agar tidak menakutkan Cindy. Tapi, dengan dia mengontrol kekuatannya saja, itu tetap membuat semua orang yang ada di sini terkejut. Maju. Bunuh dia. Aldi tidak percaya dengan kejahatan ini. Dan dia pun memerintahkan bawahannya untuk menghajar Derek. Dua pria kekar segera maju menyerang Derek setelah mendengarkan perintah dari Aldi. Melihat hal ini, Cindy dan Tiffany kembali tak berdaya dan gugup. Lantaran keselamatan mereka saat ini berada di tangan Derek. Jika Derek menang, maka dirinya akan selamat. Tapi jika Derek kalah, maka dirinya pasti akan sangat mengenaskan di tangan Aldi. Derek menatap lekat pada dua pria kekar yang berlari ke arahnya. Mereka seperti dua ekor ngengat yang terbang ke arah api. Setelah menunggu mereka mendekat, Derek mengeluarkan dua tendangan dengan secepat kilat. Dia menendang ke arah perut dua pria tersebut. Dua pria kekar itu kembali terlempar seketika. Mereka juga menyemburkan darah segar dari mulutnya ketika masih melayang di udara. Darah merah membentang di udara bagai pelangi. Hingga mereka menabrak dinding. Kedua pria kekar itu segera jatuh ke bawah. Wajah mereka pucat dan tak berhenti memuntahkan darah. Melihat adegan yang begitu mengerikan ini, keterkejutan semua orang semakin meningkat. Keringat dingin Aldi juga mulai mengalir. Tony dan Lina juga ketakutan. Baru saja mereka juga hendak memanggil orang untuk membunuh Derek. Mereka sungguh tidak menyangka kekuatan Derek ternyata begitu mengerikan. Cindy benar-benar sangat terkejut dan tercengang. Dia bahkan mengira apa yang dilihatnya saat ini adalah ilusinya. Apakah dia suaminya yang tak berguna itu? Apa dia masih sosok menantu sampah keluarga Chu yang selama ini sabar meski dipukul dan dimaki? Pada saat ini Derek seperti orang lain. Sekujur tubuhnya penuh dengan aura membunuh. Dia berubah menjadi sosok yang asing bagi Cindy. Para karyawan hotel serta manajer juga tidak berani mendekat meskipun mereka mendengar adanya suara keras, serta jeritan yang mengenaskan dari dalam ruangan. Karena mereka semua berpikir bahwa Aldi sedang menghajar orang lain. Meskipun Aldi sudah mengetahui kehebatan Derek, dia tetap tidak percaya dengan kenyataan ini. Dia pun segera berteriak pada pria kekar yang ada di sampingnya. Brave Yong, kamu maju. Pria kekar yang bernama Brave ini adalah petarung paling tangguh dari Aldi.
Dia bahkan dijuluki sebagai petinju besi. Dengan sepasang tinju besinya telah membantu Aldi mengalahkan begitu banyak musuh. Dan hingga saat ini, masih belum ada musuh yang bisa mengalahkannya. Karena itu, Aldi sangat percaya dengan kekuatan yang dimiliki Brave. Brave juga tidak basa-basi lagi. Dia segera berdiri sambil mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu menyerang ke arah Derek. Ketika dia sudah mendekati hadapan Derek, kepalan tinju Brave langsung menyerang ke arah perut Derek. Kepalan tinju ini bahkan diselimuti oleh sebuah tekanan besar, dan sangat kuat. Cindy dan Tiffany ikut gelisah melihat Derek. Mereka berdua khawatir dia tidak bisa menghindari serangan yang mematikan ini. Namun, Derek sama sekali tidak menghindar, melainkan menyambut kepalan tangan Brave dan juga mengeluarkan sebuah tinjunya. Begitu sederhana, langsung, dan kasar. Pong, krak. Dua tinju bertemu dan diiringi suara retakan tulang. Ah! Brave menjerit histeris, lalu terlempar. Pergelangan tangan kanannya sudah tidak berbentuk lagi. Dan ekspresi Derek sama sekali tidak berubah sedikit pun. Dia terlihat sangat tenang. Ketika Brave terhantam ke dinding, semua orang baru melihat dengan jelas tulang putih tangan kanannya telah menonjol keluar. 5 jari tangannya juga telah patah semua. Kepalan tangan kanannya telah berlumur darah dan sangat mengenaskan. Melihat hal ini, semua orang terkejut. Semua orang seperti bisa merasakan hawa dingin yang mencekam. Mereka selalu berpikir bahwa orang-orang dari Aldi semuanya sangat kuat. Tapi ketika berada di hadapan Derek, mereka sama sekali bukan apa-apa. Wajah Aldi juga menjadi pucat seketika karena terkejut. Brave adalah petarung yang paling diandalkannya. Tapi dia tidak mampu melawan. Dan bahkan kalah dengan mengenaskan. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Cepat maju, ujar Derek. Meskipun dia selalu mengontrol kekuatannya dan tidak ingin banyak pertumpahan darah, tapi orang-orang ini bertarung dengan ganas, jadi dia juga tidak ada pilihan lain. Melihat orang yang ada di sekitar tidak ada yang berani bergerak dan bersuara, Derek segera menatap Aldi dengan tajam. Beraninya mengganggu istriku, maka kamu harus membayar harganya. Sekarang sudah tiba giliranmu. Selesai dia berkata, Derek langsung melangkahkan kakinya berjalan menuju Aldi. Sekujur tubuh Aldi gemetaran karena takut. Dia bahkan memundurkan langkahnya tanpa sadar. Pada saat ini, Cindy tidak tahu harus bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Di matanya saat ini, Derek bagaikan sebuah gunung tinggi yang berdiri dengan megah. Bahkan sekalipun langit runtuh, dia juga mampu menahannya. Dia merasa sangat bahagia. Untung saja dia membawa Derek datang ke reunian kali ini. Jika tidak, dia tidak bisa memikirkan akibatnya. Tatapan Tiffany kepada Derek juga penuh dengan kekaguman. Dan pada saat ini, sebuah adegan dramatis terjadi. Ketika Derek tiba di hadapan Aldi, Aldi sudah tidak bisa mundur lagi. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pistol dari pinggangnya, kemudian mengarahkannya ke kening Derek. Adegan yang begitu tiba-tiba ini kembali membuat semua orang terkejut. Cindy, Tiffany serta para teman-temannya yang lain semuanya tidak menyangka bahwa Aldi membawa pistol ke sini. Bahkan Derek sendiri juga tidak terpikir. Situasi seketika berubah drastis. Haha, sehebat apapun tanganmu, apakah bisa lebih cepat dari peluruku? Kata Aldi seraya tersenyum liar. Kemudian dia bersiap menarik pelatuknya. Raut wajah Derek tetap tenang. Dia berkata dengan datar, "Berani menodong pistol padaku?
maka kamu sudah pasti akan mati. Maut sudah di depan mata, dan kamu masih bisa bersikap sombong seperti ini. Aku berani menjamin dirimu tidak akan bisa lagi melihat matahari besok, kata Aldi dengan kejam. Sebenarnya, Derek bisa saja menghindar ketika Aldi menarik pelatuknya. Tapi setelah memikirkan adanya Cindy dan Tiffany di belakangnya, maka peluru itu akan mengenai mereka jika dia menghindar. Karena itu, dia tidak menghindarinya dan hanya bisa terus menghadapi Aldi. Pada saat ini, Leo telah membawa 8 pengawal datang. Dia sangat terkejut ketika melihat Derek telah ditodong pistol. Kak Derek. Di bawah kepanikan, Leo hampir saja memanggil Jenderal Derek. Leo juga tidak berani bertindak gegabah melihat seorang jenderal pelindung negara nomor 1 ini ditodong pistol. Jika sampai terjadi sesuatu, dia tidak akan mampu menanggungnya. Ketika dia mendapatkan kabar dari Derek, dia segera membawa 8 pengawal untuk datang. Tapi siapa sangka dia tetap terlambat. Meskipun Leo berada di bawah Derek, tapi identitasnya tidak rendah. Dia adalah seorang letnan jenderal. Kedatangannya kali ini ke kota selatan untuk meminta Derek keluar, dan dia telah membawa 8 pengawal. Seorang letnan jenderal berpergian. Tentu saja ada pengawal yang melindunginya. Sebelumnya, ketika dia menemui Derek, dia sama sekali tidak membawa pengawal bersamanya. Itu semua karena takut akan menakuti keluarga Derek. Tapi sekarang, ketika dia melihat kepala Derek ditodong pistol, amarah Leo segera memuncak. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Selama ada kesempatan, maka dia akan menghajar orang yang sedang menodong pistol ke Derek itu. Leo, kamu tidak perlu gugup. Dia tidak akan bisa melukaiku, kata Derek kepada Leo. Cindy kembali terkejut dengan kedatangan sosok pria yang semalam bersandiwara dengan Derek di rumah. Jangan-jangan semalam mereka bukan lagi bersandiwara, melainkan nyata. Kamu tidak perlu pura-pura bersikap tenang. Setelah kamu mati, aku akan membantumu menjaga istrimu dengan baik. Kamu tenang saja, kata Aldi dengan bangga. Saat ini dia sama sekali tidak takut. Kak Aldi, jangan banyak omong kosong lagi dengannya. Cepat tembak mati dia, ucap Tony dengan cemas ketika melihat orang dari Derek juga datang. Dia sudah tahu bahwa Derek sangat luar biasa. Karena itu dia sangat ingin Derek mati. Jika dia tidak mati, maka dia pasti tidak akan bisa tenang karena telah menyinggungnya tadi. Oleh karena itu, dia ingin meminjam tangan Aldi untuk menyingkirkan Derek. Kamu diam. Ini urusanku. Tidak perlu kamu mengajariku. Aku ingin mempermainkannya, agar dia bisa merasakan seramnya kematian itu. Lalu barulah membunuhnya, ujar Aldi. Lepaskan suamiku. Aku akan pergi denganmu. Cindy tidak ingin Derek mati, jadi dirinya hanya bisa menyetujui permintaan Aldi. Dia akan mencari jalan keluar setelah menyelamatkan Derek dari bahaya. Benar, kamu lepaskan dia. Aku juga akan ikut denganmu. Demi menyelamatkan Derek, Tiffany juga ikut mengalah. Haha, apa kamu sudah mendengarnya? Istrimu dan wanita cantik itu bersedia ikut denganku. Malam ini aku akan menikmati 2 wanita sekaligus. Aldi semakin bangga. Setelah itu, dia kembali berkata, mereka bersatu untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu begitu hebat dalam bertarung. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Aku akan membunuhmu. Dan mereka juga tetap akan ikut denganku. Kamu terlalu banyak bicara. Belum selesai Derek berkata. Dengan secepat kilat,
Dia segera mengambil alih pistol Aldi. Episode berikutnya akan semakin seru. Jadi tambahlah cerita ini ke rak buku, agar mempermudah untuk membacanya. Ekspresi Aldi berubah ketika melihat pistolnya telah direbut. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya lengah sedikit saja. Tapi kenapa pistol itu bisa langsung berpindah ke tangan Derek? Saat semua orang masih belum bereaksi, pistol itu telah dibongkar total oleh Derek. Bermain pistol denganku. Itu sama saja seperti menunjukkan keahlian di depan seorang guru, kata Derek hina sambil membuang pistol yang telah dibongkar ke lantai. Bermain pistol di depan seorang dewa perang. Itu benar-benar seperti menunjukkan keahlian di depan seorang guru. Ketika Cindy dan Tiffany sadar, mereka sudah melihat pistol milik Aldi telah menjadi tumpukan besi rongsok. Semuanya sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hanya dalam satu kedipan mata saja, situasi berbahaya telah berhasil dia tangani. Bagaimana Derek melakukan ini semua? Cindy sungguh tidak menyangka, suaminya yang terkenal dengan sebutan suami sampah ini, ternyata begitu luar biasa. Dia tidak bisa lagi memandangnya dengan pandangan seperti dulu. Tatapan kekaguman Tiffany yang sebelumnya, kini telah berubah menjadi kegilaan kepada Derek. Melihat Derek telah mengatasi situasi bahaya ini, Leo segera maju dan langsung memberikan sebuah pukulan ke kepala Aldi. Yang berani menodongkan pistol ke seorang Jenderal Derek sang pelindung negara harus dibunuh. Kedelapan pengawal itu segera mengeluarkan pistolnya dan diarahkan ke semua anak buah Aldi yang tersungkur di lantai. Mereka bersiap untuk menyelesaikan semuanya dengan menggunakan pistol. Berhenti. Jangan menakuti istriku. Derek bergegas berseru. Jika dia membiarkan Leo terus menghajarnya, maka kepala Aldi pasti akan pecah, dan akan ada banyak darah segar yang mengalir. Jika membiarkan kedelapan pengawal itu membunuh orang-orang ini sini, maka itu pasti akan menyebabkan trauma kepada Cindy. Setelah mendengarkan perintah dari Derek, Leo segera berhenti. Begitu juga dengan kedelapan pengawal itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menembak. Mereka segera menyimpan kembali pistolnya. Tak Derek. Adik datang terlambat. Mohon berikan hukuman. Ketika Leo mendapatkan kabar dari Derek, dia berada sedikit jauh dari hotel Santa ini. Karena itulah dia datang terlambat. Semua orang yang ada di sana kembali dikejutkan ketika melihat Leo dan lainnya membawa senjata. Siapa sebenarnya sosok pria yang mengaku sebagai adik Derek ini? Orang yang begitu luar biasa ini bahkan memberi hormat kepada Derek. Siapa sebenarnya Derek ini? Tidak apa-apa. Alasan aku memanggilmu bukanlah untuk memintamu menyelesaikan masalah, melainkan memintamu untuk membersihkan kekacauan ini untukku, kata Derek. Mengerti. Tentu saja Leo mengerti. Derek pasti bisa mengalahkan para pengacau kecil ini. Aldi benar-benar tercengang. Dari dulu penjahat pasti akan mati jika terlalu banyak bicara. Dia tidak menyangka jika dirinya ternyata juga melakukan kesalahan ini. Tony, Lina serta Yana mulai panik ketika melihat Aldi kalah. Akankah Derek melepaskan mereka? Pada saat ini, Leo telah tiba di hadapan Cindy yang sedang ketakutan. Dia berkata, Leo datang terlambat dan membuat kakak ipar terkejut. Aku memang pantas mati. Meskipun Derek tidak pernah memperkenalkannya sebagai istri, tapi Leo bisa melihat di antara wanita yang ada di sini. Yang paling cantik adalah Cindy.
Dan dia sudah bisa menebak bahwa dia adalah istri dari Jenderal Derek. Wanita yang bisa membuat seorang jenderal pelindung negara takluk dan rela menjadi menantu yang masuk ke dalam keluarganya. Itu sudah pasti wanita yang paling cantik di seluruh negeri. Di sana, selain Cindy, siapa lagi yang bisa mengalahkan kecantikannya? Cindy perlahan sadar dan bertanya dengan sedikit bingung, "Kamu tidak datang untuk bersandiwara dengan suamiku, bukan?" Leo berkeringat. Sejak kapan dia bersandiwara dengan Jenderal Derek? Dan pada saat ini, terlihat sekelompok orang datang membawa tongkat dan parang bergegas masuk dari luar. "Direktur Kai, kami datang. Bajingan mana yang telah menyinggungmu?" Salah satu dari mereka berteriak dengan penuh kesombongan sambil berjalan masuk. Asteris pembaca sayangku. Novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di Fvizo. Saat cari, jangan tambah. Raut wajah Tony semakin memucat. Bulir-bulir keringat mulai mengalir. Aldi saja bukan lawannya Derek, apalagi anak buahnya sendiri. Ini hanya akan memberikan masalah untuknya dan menambahkan hukuman saja untuknya. "Kak Derek, apa orang-orang ini datang untuk melawanmu?" tanya Leo kepada Derek. "Ya." Derek menganggukkan kepala. Leo marah seketika. Dia seolah seperti iblis dan segera menyerang ke arah anak buah Tony yang baru saja tiba tersebut. Baru saja dia telah datang terlambat, dan mengira tidak akan ada kesempatan untuk maju. Tapi siapa sangka tiba-tiba datang sekelompok orang yang menyetor nyawa mereka sendiri. Maka dari itu, dia bisa melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Aduh. Hanya dalam hitungan detik saja, para anak buah Tony masih belum mengerti apa yang terjadi. Tapi semuanya telah tersungkur di lantai. Episode sebelumnya. Bab 18. Episode berikutnya. Bab 20. Mereka bahkan belum sempat melihat Leo beraksi, dan hanya melihat sebuah bayangan yang melintas. Meskipun Leo diselimuti api amarah, tapi demi tidak membuat Nyonya Jenderal Derek ketakutan, dia juga mengontrol kekuatannya. Orang-orang yang ada di sana kembali dikejutkan dengan aksi Leo. Hanya sekejap mata dia berhasil menumbangkan anak buah Tony. Hanya dalam waktu dekat, telah terjadi hal-hal yang sangat mengejutkan. Dan satu adegan demi satu adegan itu sungguh membuat mereka tercengang. "Kak Derek, bagaimana cara menyelesaikan orang-orang ini?" tanya Leo. "Kedua orang ini memiliki rencana jahat pada istriku." Derek menunjuk Tony dan Aldi, lalu berkata kepada Leo, "Jika bersikap baik kepada musuh, maka itu hanya akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Berantaslah hingga ke akar." Derek berkata dengan sangat tenang, tapi mampu membuat orang ketakutan dan kejam. Cindy belum pernah melihat Derek yang begitu dingin. Tubuhnya memancarkan aura raja yang tak terkalahkan hingga membuatnya terpesona. Banyak orang yang tidak mengerti akan maksud Derek. Tapi Leo segera berkata, "Aku sudah mengerti." Derek adalah seorang jenderal dari ribuan komandan. Tentu saja dia harus bersikap tegas dan tidak akan berbelas kasih pada musuh. Beraninya Aldi dan Tony mengganggu istrinya. Mereka memang harus mati. Kalau tidak, beberapa hari ini dia akan pergi ke Tanah Barat. Dan jika mereka kembali mengganggu Cindy, maka itu akan sangat merepotkan. Alasan kenapa Derek ingin menyelesaikan Aldi dan Tony, selain karena ingin melindungi Cindy, mereka juga merupakan orang yang jahat. Aldi menyembunyikan senjata di balik badannya. Dia bukanlah penjahat biasa. Selain itu,
Tony juga baru saja mengungkapkan bahwa dia pernah membunuh orang. Karena itu mereka pantas mati. Lalu, yang lainnya? Tanya Leo. Yang lainnya hanyalah pengacau kecil. Tidak terlalu berbahaya. Kamu selesaikan saja sendiri, ucap Derek. Baik, kata Leo. Lina, melihat dirimu adalah teman sekolah istriku, maka hari ini aku ampuni kamu dan tidak akan membunuhmu. Tapi, jika ada kejadian seperti ini lagi, maka tidak akan ada ampun lagi. Semoga kamu bisa menjaga dirimu dengan baik. Derek kembali berkata pada Lina. Baik. Aku mengerti. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Lina berkata dengan terbata-bata. Istriku. Ayo kita pergi. Derek berkata kepada Cindy yang masih terkejut. Baik. Cindy tersadar. Kemudian segera menarik Tiffany yang masih tercengang. Tiffany, ayo. Semuanya. Mari kita pergi. Derek kembali berkata kepada para teman-teman Cindy. Baik. Teman-teman Cindy juga telah kembali sadar. Leo. Nanti jangan lupa membayar tagihannya. Derek tidak ingin menjadi parasit yang hanya tahu makan tapi enggan membayar. Karena itu, dia mengingatkan Leo sebelum dia pergi. Baik, ujar Leo. Dengan seperti ini, Derek membawa Cindy bersama teman-temannya meninggalkan Hotel Santa. Setelah keluar dari pintu hotel, semua orang seperti baru bangun dari mimpi mereka. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi. Cindy, suamimu hebat sekali. Tuan Xiao, siapa kamu sebenarnya? Tuan Xiao, kamu berbeda sekali dengan rumor menantu sampah yang beredar. Cindy, kamu sungguh beruntung bisa menikah dengan orang seperti Tuan Xiao. Semua teman-temannya bergumam. Mereka sangat kagum pada sosok Derek dan juga iri dengan Cindy. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di FVZO. Waktu cari, jangan tambah. Ini adalah pertama kalinya Derek membuat Cindy dihargai. Kali ini dia merasa sangat bangga dan tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan yang ada di hatinya. Tidak ada yang penting dari identitasku. Kalian hanya perlu tahu bahwa aku pernah menjadi tentara selama 5 tahun, kata Derek. Kemudian, dia kembali menambahkan, tapi, satu hal yang pasti aku bisa memberitahu kalian. Pada tanggal 26 nanti, aku pasti akan menggelar acara pernikahan untuk Cindy. Sekarang, aku ingin mengundang kalian semua untuk menghadiri acara pernikahan kami dan menjadi saksi momen bahagia Cindy. Baru saja sikap teman-temannya sangat baik. Selain itu mereka juga telah berkata bahwa ingin menghadiri pernikahan Cindy. Karena itu Derek mengundang mereka. Baik. Kebetulan tanggal 26 adalah hari Sabtu. Aku pasti akan hadir. Kita pasti akan hadir di acara pernikahan Cindy. Semua teman-temannya menunjukkan keinginan mereka untuk hadir. Setelah melihat kekuatan yang dimiliki Derek, mereka juga sama sekali tidak ragu dengan kemampuan Derek untuk menggelar acara pernikahan. Oh iya, kalian berencana akan menggelar acaranya di mana? Pada saat ini, sang ketua kelas, Nico bertanya. Episode sebelumnya, bab 19. Episode berikutnya, bab 20.